wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok CV Agrijaya yang beranggotakan saya sendiri Ade Asep Alfian, Ayudhya Andini, Alicia Lutfiana Dewi, dan Lucia Fitriani. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagian pada bab 1. Dasar gagasan membuka bisnis baru. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mampu menopang kehidupan mereka. Perkembangan luas panen jahe di Provinsi Lampung pada tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan luas panen jahe di Provinsi Lampung tidak diikuti oleh setiap kabupaten. Berkaitan dengan data tersebut, budidaya jahe merah memiliki peluang besar untuk bisnis ke depannya. Untuk nama dan alamat perusahaan, usaha budidaya jahe merah kami berbentuk CV dengan nama Agrijaya. Lokasinya di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bidang usaha, penanaman jahe merah bergerak di bidang budidaya dan masuk dalam kategori tanaman pangan dan hortikultura. Jahe merah memiliki peluang usaha yang sangat besar dengan harga yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan banyak digemari oleh konsumen. Budidayanya juga tidak terlalu rumit, namun perlu perawatan yang intensif, dari persiapan lahan yang luas dan bersih dari gulma untuk memaksimalkan tumbuhnya jahe merah tersebut. Adapun bentuk usaha dengan nama CV Agrijaya. Memiliki bentuk perusahaan CV dikarenakan bentuk usaha ini lebih mudah dikembangkan. Modal yang didapat dari beberapa orang dengan investasi dari pemilik saham kepada CV Agrijaya. Selain itu, dapat mempermudah pendistribusian karena sudah memiliki nama perusahaan sehingga tidak ada keraguan jika bekerja sama dengan mitra perusahaan lain. Untuk aksesibilitas, bibit jahe merah berasal dari bantuan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pembelian kepada petani yang menjual bibit jahe merah. Selain memanfaatkan bantuan dari pemerintah, kami dapat membantu perekonomian petani bibit jahe dengan membeli produknya. Dari hal ini adalah tercukupinya kebutuhan baik dari segi petani bibit yang mendapatkan profit dan perusahaan yang mendapatkan bibit jahe merah sebagai bahan produksi. Mungkin nama perusahaan sehingga tidak ada keraguan jika bekerja sama dengan mitra perusahaan lain. Untuk aksesibilitas, bibit jahe merah berasal dari bantuan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pembelian kepada petani yang menjual bibit jahe merah. Selain memanfaatkan bantuan dari pemerintah, kami dapat membantu perekonomian petani bibit jahe dengan membeli produknya. Dari hal ini adalah tercukupinya kebutuhan baik dari segi petani bibit yang mendapatkan profit dan perusahaan yang mendapatkan bibit jahe merah sebagai bahan produksi. Saya Alicia Lutfiana Dewi, perwakilan dari kelompok Jahe Merah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek usaha CV Agrijaya. Yang pertama yaitu aspek manajemen yang terdiri dari 1. Kepemilikan CV Agrijaya. Usaha CV Agrijaya merupakan usaha yang dibangun oleh Ade Asep Alfian, Ayudhya Andini, Alicia Lutfiana Dewi, dan Lucia Fitriani. Permodalan ini didapatkan dari instansi keuangan dengan modal pribadi. Yang kedua yaitu organisasi CV Agrijaya.
Organisasi yang terdapat pada CV Agrijaya yaitu organisasi fungsional. Organisasi yang susunannya berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, tim manajemen CV Agrijaya. Tim manajemen yang tergabung dalam CV Agrijaya terdiri dari direktur utama, sekretaris, manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Yang keempat, karyawan CV Agrijaya. Karyawan yang disesuaikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kuantitas yang diperlukan. CV Agrijaya membutuhkan syarat kualifikasi yang menjadi dasar seleksi meliputi umur, keahlian, pendidikan, pengalaman kerja, sistem, dan prosedur seleksi. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Jahe merah memiliki prospek yang bagus untuk dijadikan sebagai bisnis tanaman yang kaya akan manfaat dan digemari oleh masyarakat. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang CV Agrijaya memilih ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan jahe merah untuk dikonsumsi dan sebagai bumbu rempah. Selain itu, terdapat kerjasama dengan UMKM yang mengolah jahe merah menjadi minuman segar. Yang ketiga, target. Target untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Bandar Lampung dan kota atau kabupaten maupun di luar kota Bandar Lampung. Yang keempat, nilai tambah. Pemberian nilai tambah pada produk jahe merah yaitu dengan cara melakukan pembersihan, standarisasi produk, grading, sortasi, dan packing. Kemudian memberikan kemasan yang bagus dan menarik pada jahe merah untuk pemasaran. Yang kelima, masa hidup produksi. CV Agrijaya yang bergerak pada budidaya jahe merah dikatakan masih dalam tahap pengenalan karena diperlukan waktu untuk mendistribusikan produk dan mengisi saluran penjualan. Yang keenam, struktur pasar. Struktur pasar budidaya jahe merah di Lampung termasuk dalam struktur pasar persaingan sempurna karena banyak CV atau perorangan yang melakukan budidaya jahe merah dan pengolahan jahe merah. Yang ketujuh, persaingan dan strategi persaingan. Usaha ini kami bangun sesuai untuk dijalankan karena rendahnya persaingan dalam budidaya jahe merah. Untuk harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan usaha budidaya atau distribusi lainnya tersebut, kami memberikan jahe merah dengan mutu dan kualitas yang baik. Yang ke-8, ukuran pasar. CV Agrijaya memiliki ukuran pasar lokal karena CV Agrijaya ini merupakan budidaya jahe merah yang diminati masyarakat. CV Agrijaya mengutamakan kebutuhan masyarakat wilayah Lampung. Aspek produksi. Yang pertama, lokasi pabrik CV Agrijaya. Lokasi budidaya jahe merah kami memilih di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Penengahan. Yang kedua, bangunan CV Agrijaya. Tipe bangunan yang kami gunakan yaitu tipe bangunan single story building. Bangunan yang dengan tipe gedung yang tidak bertingkat. Yang ketiga, volume produksi dan operasi CV Agrijaya. Volume operasi pada CV Agrijaya dalam melakukan proses produksi yaitu dengan periode selama satu musim 2 kali. Dalam satu kali produksi, CV Agrijaya menghasilkan 200 kg jahe merah dengan luas lahan 10 hektar. Yang kelima, bahan baku utama dan penolong CV Agrijaya. Bahan baku yang digunakan yaitu jahe merah dengan kualitas yang baik. Bahan penolong yang digunakan yaitu pupuk, pestisida. Yang keenam, tenaga kerja CV Agrijaya. Tenaga kerja CV Agrijaya terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang ketujuh, proses produksi CV Agrijaya. Yang pertama, persyaratan bibit. Kami menggunakan bibit yang berkualitas baik. Teknik penyemaian bibit sampai dengan panen. Aspek keuangan atau finansial CV Agrijaya. Yang pertama, sumber dana.
CV Agrijaya menggunakan sumber dana modal asing atau modal pinjaman dan modal sendiri atau modal pribadi. Yang kedua yaitu arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk. Berikut contoh perhitungan cash flow pada CV Agri. Saya Yuda Andini, perwakilan kelompok Jahe Merah, Agribisnis semester 4A, Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis kriteria investasi. Langsung saja, kriteria investasi. Kriteria investasi ini yaitu merupakan untuk menentukan suatu investasi layak atau tidaknya dan untuk memilih alternatif investasi yang ditawarkan. Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan kriteria investasi ini yaitu melakukan evaluasi investasi, di antaranya yaitu adalah aliran kas yaitu cash flow, yaitu pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan dan pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi di CV Agrijaya itu terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu NPV, Net Present Value. Nah, perbedaan antara nilai sekarang dari kasus kas masuk dari nilai sekarang dan untuk nilai arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode tertentu. Yang kedua yaitu Gross BC, Gross Benefit Cost Ratio. Nah, Gross BC ini merupakan perbandingan antara present value benefit dengan present value cost. Yang ketiga yaitu IRR, Internal Rate of Return, merupakan suatu indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Yang keempat yaitu BEP. BEP merupakan kondisi yang terjadi pada saat perusahaan belum mendapat keuntungan tetapi tidak juga mengalami kerugian. Yang kelima yaitu PBP. PBP ini merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan atau cash inflows yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Selanjutnya, analisis kriteria investasi. Analisis aspek finansial di CV Agrijaya selama 5 tahun atau berdasarkan umur ekonomis tertinggi, yaitu selama 5 tahun ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, penerimaan total, dan keuntungan net benefit. Di sini diambil data selama 5 tahun, biaya tetap sebesar 33.060.200.000 rupiah, kemudian biaya variabel 45.000.000 rupiah, kemudian biaya total 33.105.200.000 rupiah. Biaya total ini didapat dari penjumlahan biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian penerimaan total untuk tahun ke-0 penerimaannya 0, kemudian tahun kedua sampai tahun kelima berupa 10 miliar rupiah. Kemudian keuntungan pada tahun ke-0 berupa minus 33.105.200.000 rupiah didapat dari penerimaan total dikurang biaya total. Itulah hasil untuk mencari keuntungan. Nah, berdasarkan tabel di atas, penerimaan didapat dari hasil 200.000 kg jahe merah per produksi dengan harga per kilo 25.000, maka penerimaan dalam satu kali produksi yaitu sebesar 500 juta rupiah. Jika dalam setahun, maka mendapat penerimaan sebesar 10 miliar rupiah. Produksi CV jahe merah diberlakukan tingkat suku bunga sebesar 6% per tahun, maka dapat hasil perhitungan kriteria investasi sebesar NPV dengan hasil 1
1.741.647.522 sekian. Dengan analisis lebih dari 0, maka dapat dikatakan layak. Yang kedua yaitu gross BC dengan hasil 1,04, analisis lebih dari 1 dengan keterangan, maka usaha tersebut layak dijalankan atau layak dikembangkan. Yang ketiga, net BC dengan hasil 1,05 lebih dari 1 yaitu nilai mutlak, maka usaha tersebut dapat dikatakan layak dijalankan atau dikembangkan. Yang ketiga, IRR dengan hasil 30% lebih dari 6% suku tingkat bunga pertama, maka dikatakan layak. Yang kelima, BEP dengan hasil 4,77, keterangan 4 tahun 9 bulan 7 hari. Kemudian yang terakhir, PBP dengan hasil 9,72 dengan keterangan 3 tahun 9 bulan 21 hari. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil perhitungan metode dan investasi dari CV Agrijaya. Setelah mengetahui kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan investasi untuk masing-masing metode telah memenuhi kriteria yaitu layak. Nah, yang artinya CV Agrijaya yang bergerak di bidang jahe merah itu layak untuk dijalankan atau untuk dikembangkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam DF yaitu 6%, kemudian PV. Kemudian biaya total itu didapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel dan penerimaan total dari penerimaan budidaya jahe merah itu sendiri. Terus keuntungannya yaitu didapat dari biaya penerimaan total dikurang biaya total. Selanjutnya DF-nya 6%, kemudian PV itu didapat dari keuntungan dikali dengan DF 6% tersebut. Kemudian biaya variabel setelah kenaikan dengan TC, net benefit, dan PP setelah kenaikan. DF yang digunakan adalah 15%, kemudian tabel PV, tabel B, dan tabel C. Asumsi yang digunakan untuk seluruh biaya variabel naik sebesar 15% dan jumlah penerimaan pada perusahaan budidaya jahe merah masih tetap. Tabel analisis sensitivitas setelah terjadi perubahan biaya. Yang pertama, NPV. NPV hasil yaitu 1,020,817,251,55 dengan analisis lebih besar dari 0, maka keterangannya layak. Kemudian yang kedua adalah gross BC, hasilnya 1,0248356698 lebih besar dari 1, maka keterangannya layak. Kemudian yang ketiga yaitu net BC, hasilnya yaitu 1,030,831365 dengan lebih besar dari 1 atau mutlak, maka keterangannya layak. IRR, hasilnya 7%, analisisnya lebih besar dari 6%, maka keterangannya layak. Sedangkan untuk BEP, hasilnya 4,77, yaitu untuk keterangannya 4 tahun, 9 bulan, dan 7 hari. Berdasarkan hasil perubahan biaya pada biaya investasi dan biaya variabel sebesar 6%, hasil metode kelayakan usaha menunjukkan bahwa usaha masih dalam kondisi layak untuk dijalankan atau sensitif terhadap kenaikan biaya. Artinya, kenaikan biaya sebesar 15% tersebut tidak mempengaruhi ketidaklayakan dari usaha budidaya jahe merah pada CV Agrijaya yang dijalankan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.